Mohon maaf ya, ini suaranya katanya di mute, tidak keluar. Mari kita baca kembali dari ayat 269. Allah memberikan hikmah atau kepahaman dalam tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki siapa Bapak Ibu? Yang Allah kehendaki siapa? Terserah Allah lah. Ya, yang namanya juga Allah yang berkehendak. Tetapi yang prinsip bahwa Allah menghendaki manusia itu beribadah. Jadi kepada orang yang beribadah, kepada yang bertakwa, kepada yang beriman, dan kepada yang beramal soleh, maka Allah akan berikan ya itu semua. Tetapi jangan lupa kepada orang yang tidak beribadah, tidak beriman pun, kalau Allah ingin memberikan hidayah, maka akan diberikan. Ya, begitu ya. Contoh, yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelumnya tidak beribadah, malah dia menyembah patung, ya menyembah berhala pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Allah memberikan hidayah. Ya, hidayahnya dari apa? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Ya, bisa jadi Allah mengabulkan doa Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi karena memang mungkin pada saat itu Allah sedang berkehendak untuk pokoknya makhluk. Karena ada juga yang didoakan Nabi untuk menjadi pemeluk Islam, tapi tidak menjadi pemeluk Islam. Siapa itu? Abu Thalib. Ya, didoakan oleh Nabi supaya memeluk agama Islam. Termasuk sebenarnya Abu Lahab juga didoakan, tetapi kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah jelas-jelas dia sebagai cerminan dari Firaun, cerminan dari Namrud di zaman itu. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak berhadapan dengan Firaun seperti Nabi Ibrahim, tidak juga berhadapan dengan Namrud seperti juga Nabi Ibrahim, tapi berhadapannya dengan mamang sendiri. Berat mana Bu? Berhadapan dengan raja yang raja itu orang lain dengan mamang sendiri. Berat, mamang sendiri. Mamang tahu dari lahirnya, bahkan sempat mamang itu ngomong, Muhammad, kalaupun mau ada nabi, sebenarnya aku lebih berhak daripada kamu. Aku lebih senior, aku pamanmu, istriku lebih gelis, kan gitunya. Kamu mau can payu ya waktu itu ya sekitar 5 tahunan gitu ya. Jadi apa yang kita harus ambil manfaat atau hikmah dari ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Ya, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada yang Allah tidak kehendaki. Jadi kudu kumaha orang ihdinas syiratal mustaqim, minta kepada Allah untuk selalu diberi petunjuk ya. Asyiratal mustaqim. Asyiratal mustaqim itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan itulah jalan yang lurus. Asyiratal mustaqim itu adalah agama Islam. Asyiratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an. Asyiratal mustaqim itu adalah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bapak Ibu ya. Siratal mustaqim lain jembatan siga jembatan Citarum lain Bu, lain siga Raja Mandala anu dinyanyikan neng nemih nya lain. Asyiratal mustaqim itu adalah petunjuk dari Allah. Kita berharap mendapat petunjuk. Nabi Muhammad sudah tidak ada, tapi masih ada sunnahnya. Allah tidak pernah bertemu dengan kita, tapi Allah menemui kita dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin bertemu Allah, berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Jangan lupa Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu adalah kita bertemu dengan Allah. Hanya banyak yang tidak merasa. Ini apa panggil Allah? Nyamak-nyamak gitu ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, pastikan bahwa kita itu berhadapan dengan Allah dan kita mendapat firman-firman Allah. Itu sebabnya sebelum baca Al-Quran disunahkan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Si syaitan itu sedang sibuk sampai dengan akhir zaman nanti untuk menghalangi manusia dari membaca Al-Quran. Akhirnya apa? Malaslah kita. Tapi setelahnya kita membaca, nah, kita sudah membaca nih berhadapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak orang. Nah, tiba-tiba dalam hati kita itu sing alus bau bacana supaya batur temuji. Setan itu gawe. Tong kancang ting paun untuk karunya batur. Itu setan bukan?
Bukan, itu mah dari malaikat. Tong rusuhan teuing da manusia teh teu sami ya. Ada yang lama untuk membacanya, ada yang lama memahaminya. Jadi kudu tahap bertahap, kudu pelan-pelan. Nu pinter ku pinterna ulah ngarasa sombong. Nah, biasanya kan gitu. Nu pinter sok jengkel kanu ada lambat. Nah, itulah setan gawe. Nu lambat ujung-ujungnya can abdi mah sareng teh lama gancang teuing nyanyi salah. Ini maksudnya bener nyanyina ngajina. Jadi abdi mah cenah moal ngiring sareng ieu sareng patebu lila kan gitu. Ujung-ujungnya apa? Akan memilih dan memilah dan akan ada persembahan bukan hanya kepada Allah. Era ku jelema takut oleh manusia. Padahal dalam rangka hidup dalam asyiratul mustaqim hanya satu. La ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampang hese bu, gampang hese. Kalau ada yang menganggap gampang dan meremehkan, siap-siap setan menggelincirkan dengan menjadi sombong. Kalau ada yang merasa susah dan merasa hese beleke, pakai bahasa India punya hese beleke, itu setan akan menggodanya dengan cara nuslah tong miluan deui daripada era ku batur. Nah, itu adalah gawe setan. Siapa yang dibisikinnya? Orang yang tidak ikhlas. Ya. Yang dibisikin adalah orang yang tidak ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu menyembah hanya kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Jangan banding-banding ke. Ya, di hatiku hanya ada Allah. Karena yang di hatiku ada yang lain, ternyata anjeunna teh tukang maling. Gitu punya. Di mana tuh dah bu boga harta sakitu banyak gawe moal poe ka kantor gaji nage sadaya terangan sakitu tiba-tiba boga emas 74 kilo di kamar. Naudzubillah. Ternyata tidak diketahui, bahkan Pak RW-nya pun tidak tahu itu rumah siapa. Tidak tahu siapa penghuninya, itu RW-nya. Orang suka miskin di dia pasti tanya nyebutnya. Tapi kersaning Allah dibukakanlah, diberikanlah hidayah kepada para petugas, para petugas-petugas negara yang bersih, yang jujur, kemudian mereka gelada dan ternyata loba barang menang maling. Gitu punya. Nah, maling lain bu. Lain cenah abdi mah sanes maling ieu mah pangirim. Kan gitu punya. Dikintun ti si anu pengusaha batu bara, dikintun ti si anu menang proyek PLN, tapi ka ayeuna proyek biar PLN ternyata gara-gara si eta. Ibu ya. Terus Bu. Iya, jadi jangan lupa Bu, sekarang itu kan ada pemadaman bergilir dan itu nyata. Makanya negara anu sakieu beungharna nepi ka kudu kabeakeun batu bara, ternyata anu dijual teh barang butut tapi ditulisnya barang mahal sesana dibikeun kanu kitu nya. Rakatos deul sakitu ararusna nya punya naudzubillah. Banyak we rusaknya bangunan gara-gara apa? Pakai KS sakitu padahal bentuknya beda gitu Bu ya. Kurang dibohongan teh Bu. Untuk tuh ngerasa dibohongan, tak orang matinya punya. Itu dalam hal barang, coba dalam hal agama, jangan sampai kita mau dibohongi. Kenapa? Kebohongan dari orang-orang yang berbohong akan selalu berbuat bohong untuk membuat kebohongan berikutnya. Nu penting aing bisa menjerumuskan orang lain. Dan itulah iblis dan setan. Iblis dan setan itu kalau menggoda manusia Bu, sok teh tati ngaji, saya ngaji teh solehah gitu ya. Barang di tepi ka dieu teh tati itu tinggal itu kerudung tatang cairnya. Mulai teh tati teh cicing sia aing mah keur ngaji cenanya. Tapi teh tati coba harusnya mah teh tati bisa meuli. Ngaji tapi ku duitnya kena dikintun ke Bu Agus. Ujung-ujung lain ngaji tapi nyieun anak analisa kumaha carana bisa boga kerudung leuwih alus tinu ibu tatang. Eta teh nu ngaji kudu kitu teh. Komo nu teu ngaji? Ai baum sok apaan tuh? Sok aya kapan? Baum cuk atuh cenah seragam, cenah di dieu teh geuningan batuna seragam teh setan eta teh Bu, kitu teh.
taksi kuring mah lain teu ngawidian teu boga duit rek nyeun seragam nanaon nyeun seragam memangna seragam akan mempengaruhi keutuhan teu nya boro-boro sok geul ya ujungnya mah jadi kebanggaan berarti akan menjadi kemusrikan tuh musrik mah meureunnan paum nyaria tuh tingali abdi mah tuh bukan koneng abdi mah anu hejo kerudung itu sakalina kerudungna dicuci diajak ngaji teu ngaji gara-gara kerudungna keur dicuci nurus tunyung tah nu karari itu teh Bu aya teu kitu Bu aya kapan kuring loba jamaah nu sakitu ibu teu ngaos kerudungnya nu dieu itu kerudung kapan cenah kadang nganggo seragam eta dress code cek bahasa namanya dress code nurus tunjung jelema-jelema ayeuna teh loba kaasup kuring nurus tunjung Bu ya mudah-mudahan teu atunya makanya kita segera kembali kepada Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini ya eta teh jampe teu nurus tunjung lamun aya jampe nurus tunjung ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Ia atau Al-Baro mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan kaum Ansor. Pada hari pemetikan pohon kurma, orang-orang Ansor, orang Ansor itu orang Madinah ya, yang menolong orang yang muhajirin, yang hijrah. Orang-orang Ansor mengeluarkan busrun, yaitu kurma mengkal. Busrun, kurma mengkal. Lalu menggantungkannya pada tali di antara dua tiang masjid Rasulullah SAW sehingga dimakan oleh kaum fakir miskin dari kalangan muhajirin. Lalu salah seorang di antara mereka sengaja mengambil kurma yang buruk-buruk dan memasukkannya ke dalam beberapa tandan busrun atau kurma mengkal itu. Ia mengira bahwa perbuatan itu dibolehkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkenaan dengan orang yang mengerjakan hal tersebut, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Nah, ini Bapak Ibu kayaknya kita banget Bu ya. Kalau nyuguhan sema ini nyuguhan sema aya duku. Yang paling bagus enggak Bu yang disuguhkan? Yang paling bagus buin, tapi sok diselapkeun jeung nu garorengna. Jeung nu baru keun baeda antep kegebeak ieu cendas itu kan eta teh manusia nurus tunjung dah asli punya urang pisan kita seperti itu teh Bu. Ini ceritanya ketika muhajirin itu datang ke Madinah, kemudian orang Madinah, orang Ansor ini membuat semacam gantungan panjang. Tadi kurma kan sok digantung-gantung digegesan di urang Bu, digantung-gantung kurma muda. Jadi kalau yang mau ke masjid ditaruhnya di depan masjid. Nah ini saya juga mau kalau udah panen pisangnya nanti depan masjid itu ada pisang. Sehingga orang yang mau ke masjid makan pisang gratis. Insya Allah masjid dia minum. Sekarang aja baru ada itu teh hari Jumat berkah teh jalan ke itu. Wah pinu baru dapnya kamar masjid. Tapi ayo eueuh menteu. Jadi ini si orang ini kemudian mengambil kurma yang agak buruk, masih bagus, cuman agak buruk, diselip-selipkan. Tadinya dia beranggapan tidak akan ketahuan, tetapi Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu. Ditegur, jangan begitu. Kalau memberi, berikanlah yang baik, baik. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu ya. Kalau mau memberi kepada orang lain, terutama kepada istri yang baik-baik, gitu. Kepada suami yang baik-baik. Ieu mah geus makanan 4 poe geus leueur gitunya dicuci deui kemudian disuguhkeun ka suami atuh batuk-batuk suami nanti punya. Aya gitu Bu. Bahasa nama lebar eta teh kikir pisan mere hese nya. Dan firman dan disebutkan di sini Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Siti Aisyah, ia menceritakan ya pernah dihidangkan kepada Rasulullah SAW binatang sejenis biawak.
binatang sejenis biawak. Namun beliau tidak memakannya, tetapi tidak juga melarangnya. Jadi biawak itu tidak dimakan oleh beliau, tapi tidak dilarang. Artinya yang lain boleh makan. Ibu sok memang biawak, cak-cak, segala tinggi dihakan atau ibu. Iya. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, kita berikan saja kepada orang-orang miskin. Maka beliau bersabda, janganlah kalian memberi makan mereka sesuatu yang kalian tidak mau memakannya. Jika nama MBG gitu punya, marane nama anu nyadiakeun kan terdahar eta, Bu. Nya, dibikin ka budak sok didahar teh kudu para pengusaha. Henteu boro-boro bunya sampai-sampai ada yang keracunan juga. Ada nggak pengusaha yang keracunan MBG? Nyebutnya nu keracunan mah budak. Berarti anu marasakna nya, anu pengusahana, nu boga dapurna, narurus tunyung. Alhamdulillah ayeuna geus ditewakan nya. Eta teh baru Bu, ayeuna ka 100 siki dapurnya. Jeung eta teh anak pejabat teh nu baroga teh Bu. Eta teh nu nurus tunjung. Oh, banyak nu nurus tunjung di negeri urang. Alhamdulillah geus mimiti ditewaskan. Tapi jangan lupa teh Tati, meskipun ada yang nurus tunjung, pasti ada yang menegakkan kebenaran. Dan sekarang mulai terbukti. Mudah-mudahan diteruskan Bu ya. Sekarang udah berapa orang yang ditangkap para pemimpinnya? Paling tidak sudah 7 orang. Ayah jenderal, ayah profesor, ayah para pejabat-pejabat, termasuk anak pejabat. Ada ibu-ibu juga Bu, ya, yang gawean itu tukang ngitung-ngitung keuntungan ke si eta sabaraha, ke si eta sabaraha, manehna menang. Jadi begitu Bu Tata ngabagi ka Bu Iin, ka Bu Agus, ka Bu Tati, ka Teh Ela, begitu selesai ngabagi, Bu Tatang teh sok diberi amplop. Padahal eta teh duit teh ti Bu Tata. Menangna 600.000 dibikin 50.000 ka Bu Tatang. Atau ibu kan bilang 550. Yang diterima itu teh buruk nu ngabagina teh. Nu kitu teh nurus tunjuk hatur lumayan. Atau dijawab teh hatur nuhun, sama-sama nurus tunjuk. Itu ya pengusaha ngabagi, pejabatnya teh nolak nurus tunjuk. Akhir gitu Bu. Mari kita saksikan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah nyata hari ini di hadapan mata orang. Ya. Bukan di zaman Firaun, bukan di zaman Namrud, tapi di zaman kini, zaman now, gitu ya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maksudnya, meskipun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kalian bersedekah dengan baik-baik, namun Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan hal tersebut. Perintah itu tidak lain hanyalah untuk menyamakan antara orang kaya dan orang miskin. Ayat ini sama dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hajj, ayat surat Haji tentang kurban. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan darimu yang dapat mencapainya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bersedekah, jangan sampai ada anggapan bahwa Allah membutuhkan. Yang dinilai oleh Allah adalah perbuatannya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita ke ayat 270. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Jadi Bapak Ibu, sekecil apapun yang kita sedekahkan, yang kita nafkahkan di jalan Allah, Allah tahu. Sekecil apapun yang kita nafkahkan dan ada hati di dalamnya untuk mendapat pujian, Allah juga tahu. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita itu sudah keluar harta, terus hati tidak ikhlas. Tadi abdi itu tinggal saja danu itu. Tinggal itu temik nanti abdi. Pas ragrag tengambak mana ragrag kan kunaon ibu orang kamu lapan eta teh abdi kapan geus dibikeun ka masjid budak ragragnya kan wae tok dicarekan atuh punya leres da teu dibere ti ibu ge atuh batur bakal mere leres Bu. Ayo gitu Bu. Beleguk jelema gitu teh Bu. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Jadi kalau sedekah terang-terangan baik. Tidak naon.
baru kan dia, ya 5 juta sewang. Alhamdulillah, tapi yang baik Bu ya. Tiba-tiba yang datang ke dia seberapa udah nusak ngawas kalau waktu duha, oh aya genepan nah 100.000 sewang, genep 100.000 kitanya suruh Pak Teguh tanya 100.000 sewang. Kenging tenaros Pak Teguh ieu teh artos di mana? Kenging boleh, harus ditanya. Jangan sampai begitu nanti Pak Teguh ditewak ke KPK, ibu-ibu tadi disebut di mana kan duitnya Pak Teguh itu dibagikan ke ibu-ibu sok ngaos. Nah, dan sekarang begitu Bu. Ormas-ormas yang dulu mah vokalnya teriak-teriak gitu, ternyata si belegug-belegug nanti teteh menang maling duit negara. Kayak menteri nah gitu. Ternyata menang maling dibagi-bagi ke konco-konco deweknya gitu ya. Hati-hati Bu ya. Jadi kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain tanya apakah sopan? Sopan. Karena itu perintah Allah. Jadi lamun Bu Tati diberi ku Bu Lilis tanya, Bu Lilis itu duit di mana? Seueur saur tapi we. Nah, berarti eta teh menang maling ieu teh abdi alhamdulillah itikuri ti kamari teh ngadamel comro nyetos laku seueur ta ieu aya batina sok urang bagi kan gitunya. Comro nama teu kabagian dah dijual gitunya. Ya. Jika kamu menempatkan sedekahmu, jika kamu menampakkan sedekahmu, artinya sedekah terang-terangan, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik. Jadi sedekah itu terang-terangan baik, ya, bersembunyi-sembunyi atau secara tidak terang-terangan juga lebih baik. Tinggal pilih Bapak Ibu ya. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Inilah ayatnya yang menyebutkan bahwa sedekah itu penebus dosa alias penebus kesalahan sebagai kafarat. Jadi Bapak Ibu lamun ngarasa loba dosa, kudu loba sedekah. Ieu mah geus mah dosa loba, sedekah tara. Kumaha atuh Bu? Komplit itu paket komplitnya Bu ya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini yang paling kata kuncinya Bu ya. Jangan sampai kita merasa tidak dilihat. Jadi kalau kita bersedekah, apapun bersedekahnya, bisa berupa baju baru, atau baju bekas, ataupun berupa uang, ataupun berupa benda yang lain. Silahkan. Siapa tahu nanti Pak Teguh teh ya Allah, itu kulkas teh di imah geus aya 2, tiba-tiba anak belikan, Bu, buin kan dia periogi kulkas teu. Cek buin teh pergi kulkas, mungkin berada di pasian ku abdi. Terus Pak Teguh terus enggak gitunya. Asal aya sedekah kulkas Bu. Aya. Geuning di masjid dia wah kulkas. Berarti itu pernah aya sedekah kulkas. Kira-kira masjid butuh kulkas teu? Butuh. Dispenser ini sedekah dispenser di masjid dia teh. Nah, buktina padahal butuhkeun ngopi Pak Teguh teh Bu ya. Ya itu mah contoh Bu ya, contoh ya, contoh. Ya. Jadi disebutkan di sini bahwa Allah mengetahui apapun atau sebesar apapun termasuk niatnya dalam diri kita Allah tahu. Dari itu yuk kepada sahabat-sahabat yang sekarang suka ngumpul-ngumpul, reunian ataupun arisan, ya. Silakan bukbrak. Ini sedekah kita pada hari ini dapat sekian. Loh kok gede? Biasanya kan cuma 30.000 sekali keliling. Kalesan ima ayat tamu jenengan Bu Tati sedekahnya 500.000. Jadi yang biasanya 20.000 pas ayat Bu Tati mah jadi 500. Isukanana Bu Tati datang deui anggar 20.000. Kan gitu ya. Nah, kenapa? Boleh sedekah itu musiman, boleh itu kudu anger. Kalau buin hari ini sedekahnya 5 juta, besok 5 juta enggak. Kalau lagi nggak ada ya nggak usah. Ya. Tapi biasanya kalau orang yang sudah punya kebiasaan baik dia tidak enak kalau tidak berbuat baik. Yang biasanya sedekahnya 100.000 setiap hari masukin kenceleng ataupun memberikan kepada orang lain, tiba-tiba dia hanya punya 10.000, ujungnya tuh pakai mohon maaf, adek mohon maaf ya, biasanya kan saya tuh ngasih 100.000, sekarang 10.000 nggak apa-apa ya. Bayangkan Pak, yang bersedekah minta maaf, ayah gitu Bu, ayah, ayah syukur lah pun ayah punya.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada sedekah tahu gejrot ya gitu ya. Biasa nama 10 porsi, ayeuna mangan aya saporsi. Siapa itu Bu? Tukang tahu gejrot ya. Tukang tahu gejrot di mana Bu? Di Cirebon, dan saya pernah menemukan yang begitu. Jadi biasanya dia kalau begitu datang nongkrong di satu tempat, dia panggil, nah sini sini nih, makan tahu. Pada makan tahu mereka beli enggak, dibagi. Suatu saat tahunya habis, maksudnya tidak ada lagi untuk diberikan, tinggal ada satu, nah ini bagikan bareng-bareng ya Mam, biasa nama saporsi kan gitu ya, nggak ada lagi. Nah, itu dengan sopannya, ayah Bu pejabat anu model gitu ayah. Lamun ayah luar biasa punya, sekalinya nggak bagi-bagi ke rakyat duitnya menang maling, atau lain menang maling, memang duit rakyat tapi dibagi bagi ke rakyat ngan manehna maling ti heula. Aya gitu Bu, aya ayeuna tah cicing di penjara suka miskin menteri deui eta teh Bu. Gitu Bu ya. Kudu disebutkan sebab apa, dunia ini nyata bukan aib disebutkan namanya. Ya gitu. Ya tuh penjara segede gitu kan, dikasih petugasnya mewah-mewah, pada pakai baju bagus-bagus ya, untuk menjaga para bangsat dan maling negara. Berarti bumina dijaga ente. Padahal ibu makan tuh maling. Nah, maling tapi gak dijaga punya. Terus Bu, aneh tuh Bu. Kudu mah dipek-pekan itu maling tuh ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ternyata mereka baratnah dan begitu balik deui ke masyarakat beunghar keneh, lain beunghar deui, beunghar keneh Bu. Terus ada juga yang jadi pejabat deui, geus jadi narapidana, geus jadi pesakitan, pernah di penjara, keluar nyalon deui, kapilih deui. Nurus tunjuk. Aya nu nurus tunjuk? Ya, yuk mengpenghirup di dunia orang jadi sakti ayah jelema nurus tunjung, tapi orang ulah milu nurus tunjung. Itulah perlunya kita ngaji, dan ngajinya ulangan saukur. Oh Fir'aun, oh Namrud, harita zaman eta ayah Abu Jahal, ayah Abu Lahab, ayeuna oge masih ayah otak-otak Abu Jahal, otak-otak Abu Lahab, otak-otak siapa yang ceweknya itu Bu? Hindun, otak-otak Ummu Jamil sampai sekarang ada. Ya. Seorang istri pejabat yang begitu melihat istri pejabat yang lain dapat sesuatu yang baru, Pajero baru, Fortuner baru, Alphard baru, naon deui mobil anyar, BYD baru, manehna hayam, panas. Geus panas minta ka salakina, salakina keur teu boga duit, da gajina ge ngan saeutik PNS mah punya, maling duit negara. Dengan saukur maling, manehna ge ngajak batu dibagi-bagi. Jadi begitu ditewak, manehna nyebut tuh dipasikeun ka pa anu, ka pa anu, ka pa anu, ka pa anu. Begitu nyanyi, mulailah hanet-hanetnya. Mudah-mudahan negeri kita makin hari makin baik dan negeri kita makin hari makin sejahtera. Kita perlu berdoa. Kenapa? Kalau bukan kita yang berdoa, terus siapa lagi? Dan kita harus yakin bahwa apa yang kita baca pada pagi hari ini, 5 ayat dari surat Al-Baqarah dari ayat 267 sampai 271, itu sebenarnya informasi untuk kita tentang keadaan di masa itu ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang pada saat ini juga relevan dan asli beneran masih terjadi, karena Allah Maha tahu, dan Allah tahu meskipun itu barang yang kecil, Allah Maha tahu meskipun ada dalam niat di dalam dada. Dari itu yuk minta kepada Allah, ya alima ma fis syudur, ahridna ya Allah minad dulumat ila nur. Ya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati, pindahkan hati ini dari keadaan yang gelap gulita, tidak tahu apa-apa, kepada hati yang terang benderang, yang serba mengetahui sesuatu, tetapi tetap berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma fi qalbi ghairu. Dan kita bermohon Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesederhana itu hidup ini. Al-Quran memberikan informasi kepada kita. Kemudian contoh-contoh teladan dari hadis sudah ada. Apakah kita mau melaluinya? Apakah kita yakin? Apakah kita akan mengikutinya? Itu terbalik kepada diri kita. Dan penegasannya bahwa Allah menghendaki
atau Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Dari itu kita minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Itulah arti dari yang selama ini kita ungkapkan dalam doa-doa kita. Jadi Allah maha memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Jadi mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon untuk diberikan bimbingan. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah pagi hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini memberikan manfaat khusus untuk diri saya, untuk semua yang mendengar termasuk yang menyimak dari rekaman dan juga dari meeting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita terus-terusan untuk tetap berada dalam syiratal mustaqim ya. Jadi kita berharap Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita. Apa tadi doanya, Bu? Doanya apa? Robbi jidni ilma warzuqni fahma ya alima ma fisyukur ahrijna ya Allah minad dulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mencontoh sunnah-sunnah nabinya, dan kita istiqomah untuk senantiasa berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah. Sebagai pedoman, masih belum kurang yakin, kurang puas, maka silahkan baca kembali ya. Jadi jangan lupa selesai ngaji kita ini baca kembali. Yang udah punya tafsir dan terjemahannya dibaca. Yang belum punya silahkan bilang saya kirim nanti butuh berapa buah. Ya, kita kirim untuk yang belum punya tafsir dan terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Karena kita tidak bisa langsung paham kalau tanpa ada terjemahan. Karena kita bukan ahlinya. Dan terjemahan itu adalah hasil dari para ahli dan para ulama. Jadi kita tinggal memanfaatkannya. Yuk kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan selalu membaca surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 sebagai pedoman bagi diri kita, dan juga surat Ali Imran 130 sampai 136 sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menata diri. Yuk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha